Bab 1391. Satu kata, bertarung. Warrior yang sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia mencapai kepala Raja Iblis Langit. Kemudian, segel Dewa Pedang di antara alisnya menyala. Saat segel Dewa Pedang menyala, jiwa pedang di sekelilingnya langsung berlipat ganda kekuatannya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Ilmu menebas langit menarik pedang. Ilmu menebas langit menarik yang didukung oleh niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa dan jiwa pedang alam nirwana. Bang! Saat pedang itu keluar, ruang di sekitarnya langsung runtuh karena tidak tahan dengan kekuatan pedang. Dan saat pedang itu terhunus, pupil mata Raja Iblis Langit tiba-tiba menyusut. Keterampilan pedang warrior yang sendiri sangat kuat, dan sekarang telah diberkati dua jenis konsepsi niat, terutama niat membunuh ini, yaitu niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa, meski dia juga tak berani meremehkannya. Dan sekarang, bukan hanya niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa ini, tapi juga jiwa pedang alam nirwana itu. Raja Iblis Langit tidak berani gegabah, dia mengayunkan tangannya dan menamparkan ke depan. Bang! Sebuah bola hitam besar muncul tepat di depannya, dan kemudian, bola hitam itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam yang menyilaukan, dan cahaya hitam itu langsung mengenai energi pedang warrior yang... Bang! Begitu energi pedang bersentuhan dengan cahaya hitam ini, seluruh ruang ujung langit runtuh dan hancur dalam sekejap, dan semuanya hancur berkeping-keping, termasuk cahaya hitam dan bola hitam besar, tetapi energi pedang dari warrior yang tidak pecah, hanya redup sedikit. Setelah memukul bola hitam itu, energi pedang tidak melambat dan langsung menghantam Raja Iblis Langit itu. Bang! Terdengar auman lagi dari ujung langit, dan kemudian, Raja Iblis Langit langsung diguncang oleh energi pedang lebih dari 2000 kaki jauhnya. Warrior yang baru saja akan mengejar kemenangan, tetapi pada saat ini, tangan hitam raksasa keluar dari ruang di depannya, dan kemudian menekan ke arahnya. Mata warrior yang sedikit menyipit, pergelangan tangan kirinya bergerak sedikit, leluhur pedang di sarung pedang kuno menjadi Burial Sky, kemudian dia meraih gagang Burial Sky dan menghunus pedangnya dengan tajam. Sebuah energi pedang berdarah melesat keluar dan bertabrakan dengan tangan raksasa dalam seketika. Bang! Dengan suara keras, energi pedang berwarna darah dan tangan raksasa itu menghilang di udara secara bersamaan. Warrior yang tidak mengejar, dia mengeluarkan batu kristal suci dan menelannya. Pada saat ini, dia sudah kehilangan kesempatan untuk mengejar lawan, dan sekarang mengejar tidak masuk akal, lebih penting mengembalikan energi hitam terlebih dahulu. Warrior yang melirik di arena sambil mengisi energi hitam. Pada saat ini, planet Tianyun, di bawah kepemimpinan tetua Yuan bertiga, sepenuhnya menekan penguasa planet Tianmo. Namun, serigala iblis langit sedikit merepotkan, menahan dua master tingkat dewa lanjutan di pihak planet Tianyun, yaitu Mordia Zhuang dan Chelena Qian. Apalagi keduanya masih sedikit tidak berdaya melawan serigala iblis langit ini, tentu saja alasan utamanya karena sebelumnya pernah dilukai oleh Raja Iblis Langit. Namun kekuatan serigala iblis langit ini tidak perlu diragukan lagi. Adapun Putri Kaisar, tidak ada masalah besar dengan dia. Putri Kaisar bisa melawan serigala iblis langit sendirian, tetapi sangat sulit untuk mengalahkannya. Serigala iblis langit ini sangat kuat, bisa dikatakan jika keduanya bergabung, Raja Iblis Langit ini pun mungkin sulit untuk melawan mereka. Warrior yang menarik kembali pikirannya dan menatap Raja Iblis Langit di kejauhan. Terlepas dari pertempuran di bawah, yang benar-benar menentukan nasib planet Tianmo dan planet Tianyun adalah pertempuran antara dia dan Raja Iblis Langit.
Jika dia menang, planet Tianyun menang. Jika dia kalah, planet Tianyun kalah. Di kejauhan, Raja Iblis Langit memandangi telapak tangannya, yang tersisa hanya setengahnya. Tidak lebih dari itu, dampak kuat dari energi pedang itu hanya melukai tubuhnya, tapi tidak terlalu serius. Raja Iblis Langit menatap warrior Yang, dan pada saat ini, dia benar-benar menyingkirkan sikap merendahkannya terhadap warrior Yang. Sebelumnya, meski beberapa kekuatan mengejutkan warrior Yang, dia tidak menganggap warrior yang terlalu serius. Karena warrior yang tidak lain adalah seorang pendekar kaisar dan dia adalah master tingkat dewa lanjutan. Apakah seorang master tingkat dewa lanjutan perlu memperhatikan pendekar kaisar? Sebelumnya, dia merasa tidak membutuhkannya, tetapi sekarang, dia merasa membutuhkannya. Di dunia ini, ada sejenis orang yang disebut iblis jenius, dan orang semacam ini tidak bisa diukur kekuatannya dengan alam. Tidak ada keraguan bahwa warrior yang di depannya adalah orang seperti itu. Baik warrior yang maupun Raja Iblis Langit tidak berbicara. Di udara, keduanya saling memandang, dan detik berikutnya, keduanya menghilang pada saat yang sama. Bang! Segera setelah keduanya menghilang, ada suara keras dari ujung langit, dan kemudian, warrior yang terguncang ribuan kaki jauhnya, sedangkan Raja Iblis Langit hanya mundur kurang dari 100 kaki dan kemudian berhenti. Namun, ada lubang pedang yang luar biasa mencolok di depan dadanya, dan pada saat ini, darah meluap darinya. Di kejauhan, warrior yang menatap dadanya. Di dadanya, ada cetakan telapak tangan. Jejak telapak tangan ini berwarna hitam. Kekuatan misterius terus-menerus memancar untuk menghancurkan kulitnya. Ya, kulit di dada warrior yang menjadi hitam, dan itu menghilang ke sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, seringai muncul di sudut mulut Raja Iblis Langit, warrior yang ini bernama telapak iblis langit, bekerja sama dengan kekuatan kematian yang aku pahami, bahkan jika master tingkat dewa lanjutan dipukul, dia pasti akan mati. Kamu pikir aku akan terima satu tusakan pedang darimu dengan sia-sia? Ini benar-benar konyol. Tapi jangan khawatir, aku akan meninggalkan jiwamu nanti, aku tidak akan membiarkanmu roh binasa. Aku akan membiarkanmu melihat semua orang kesayanganmu menderita di depanmu. Aku. Ketika Raja Iblis Langit mengatakan ini, suara itu tiba-tiba berhenti, karena dada warrior yang pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, dalam waktu kurang dari 2 detik, dada warrior yang benar-benar kembali normal, termasuk bekas telapak tangan sebelumnya, menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin? Mata Raja Iblis Langit penuh dengan ketidakpercayaan. Warrior yang memandang Raja Iblis Langit, apakah ini yang kamu sebut kekuatan kematian? Ini agak terlalu sampah. Faktanya, warrior yang masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa saat ini. Kekuatan kematian sangat menakutkan. Dia baru saja ketakutan, karena energi kematian terlalu kuat dan terlalu murni. Sama sekali tidak sebanding dengan energi kematian yang telah dia lihat sebelumnya. Tapi untungnya, kengerian ini pun tidak bisa menghentikan pemulihan energi ungu kosmik. Harus dikatakan bahwa energi ungu kosmik adalah musuh dari energi kematian. Faktanya, dengan energi ungu kosmik di sekitarnya, tubuhnya tidak bisa diserang dengan kejahatan apapun, tidak peduli jenis energi kematian apa atau jenis gas beracun apapun, tidak ada gunanya baginya. Di kejauhan, Raja Iblis Langit menatap warrior yang lama, lalu berkata, "Oke, aku masih meremehkanmu. Tidak heran kamu bisa mencapai tingkat ini dengan alam yang begitu mudah. Aku akan lihat hari ini,
seberapa besar kemampuanmu?" Suaranya terdengar, tubuhnya bergerak ke udara, lalu menggerakkan tangannya, dan dalam sekejap, aura menakutkan keluar dari tubuhnya seperti gelombang. Segera setelah itu, Raja Iblis Langit mengulurkan tangan kanannya ke depan, dan tidak lama kemudian, sebuah pusaran pusat energi berwarna hitam muncul di telapak tangannya, dan paksaan yang mengerikan terus mengalir keluar darinya. Setelah hening beberapa saat, mata Raja Iblis Langit berkilat marah, lalu membalikkan telapak tangannya, lalu menamparkan warrior yang di bawah telapak Iblis Langit. Saat suara Raja Iblis Langit terdengar, jejak telapak tangan energi hitam keluar dari tangannya, dan jejak telapak tangan ini meluncur dari ujung langit ke arah warrior yang di bawah. Di mana cetakan telapak tangan lewat, ruangnya tidak berfluktuasi. Master tingkat dewa lanjutan melampaui 5 elemen, mereka dapat mempertahankan keterampilan hitam mereka terlepas dari 5 elemen, seperti energi telapak tangannya. Pada saat ini, energi telapak tangan langsung mengabaikan pertahanan apapun. Bahkan jika kamu meruntuhkan ruang, atau melipat ruang, itu tidak berguna, karena mereka berada di luar 5 elemen dan di luar ruang. Jika warrior yang ingin mematahkan jejak telapak tangan energi ini, hanya ada satu cara, dan itu adalah penghancuran paksa. Karena dia bukan master tingkat dewa lanjutan, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melampaui 5 elemen seperti Raja Iblis Langit, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menembus 5 elemen, yaitu membiarkan kekuatannya menembus 5 elemen. Tidak ada pilihan selain ilmu menebas langit menarik pedang yang asli. Tangan kiri warrior yang bergerak sedikit, dan suara pedang bergema di ujung langit, kemudian warrior yang menginjak angkasa dengan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah telapak tangan energi itu. Ketika sampai di telapak tangan depan, mata warrior yang berkilat marah, lalu dia memegang leluhur pedang di tangan kanannya dan menghunus pedangnya lalu tebas. Weng! Suara pedang bergema, dan seluruh ujung langit retak tepat di bawah goncangan suara pedang. Bang-bang! Ketika pedang warrior yang ditebas, jejak telapak energi di depan langsung hancur, dan kemudian jejak telapak energi di belakang juga hancur. Di ujung langit terdengar gemuruh terus-menerus. Segera, dengan suara keras, warrior yang jatuh dari ujung langit. Di kejauhan, Putri Kaisar melihat pemandangan ini, pupil matanya mengecil, dan dia akan menembak, tetapi pada saat ini, warrior yang berhenti di udara, kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Bang! Di ujung langit, terdengar suara bising lagi. Setelah hampir 2 kali tarikan napas, baik warrior yang maupun Raja Iblis Langit berhenti, tak satu pun dari mereka yang menembak. Alasan Raja Iblis Langit tidak mengambil tindakan adalah karena pertempuran di bawah. Saat ini, pertempuran di bawah sangat tidak menguntungkan bagi planet Tianmo, karena pengaruh niat membunuh warrior yang sebelumnya. Hampir 70% orang planet Tianmo telah meninggal saat ini, dan 30% sisanya juga berada di tengah-tengah kanibalisme yang panik. Jika bukan karena serigala iblis langit dan beberapa master tingkat dewa lanjutan yang bertahan, planet Tianmo pasti sudah musnah. Mata Raja Iblis Langit terpejam perlahan, dia tahu bahwa jika terus tertunda, dia akan menjadi komandan tidak bertentara. Setelah hening beberapa saat, Raja Iblis Langit menatap ke angkasa dan berkata dengan dingin, "Jika planet Tianmo kalah, semua keuntungan yang aku janjikan kepada kalian, termasuk apa yang telah kalian terima, semuanya akan dimuntahkan. Jadi, apakah kalian masih mau menonton pertunjukan?" Suaranya terdengar, setelah beberapa detik, ruang ujung langit tiba-tiba bergetar.
Kemudian muncul 7 orang tua di angkasa ujung langit. Melihat 7 orang tua ini, mata warrior yang sedikit menyipit di kejauhan, dan pada saat yang sama, orang-orang dari planet Tianmo dan planet Tianyun yang bertarung sengit di bawah juga berhenti. Wajah planet Tianyun semuanya jelek. Karena 7 orang tua ini semuanya master tingkat dewa lanjutan. Bersambung.